Ini aneh lagi Pak Taufik. Ini dia berkarat parah teman-teman. Parah banget tuh ini. Wah ini nggak bisa dibuka nih. Kemungkinan ini nah ini bocor Pak Taufik. Terlihat ya. Iya. Dia kalau berwarna putih seperti ini teman-teman, ini ada kemungkinan kebocoran. Bukan kemungkinan, pasti bocor. Nah seperti apa kalau untuk koilnya sebenarnya yang asli untuk resistannya ya sebenarnya. Oke. Dia pernya patah. Nah ini kita per patah berikut dengan resistan seperti ini. Umumnya dia harganya sekitar 25 ribuan. Oh. Meskipun kalau di Motor gratis Pak. Wah, Karena kita punya banyak. ke motor nih gratis. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik datang lagi. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah, ini datang untuk mencari informasi, kita bagikan banyak orang, mudah-mudahan jadi berkah dan pahala. Bermanfaat Pak. Bermanfaat. Okay. Tapi ini kayaknya silo banget. Silo ya. Kita matikan dulu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, Mas Jadi Ari. ini Pak Taufik, mungkin teman-teman semuanya ada yang pernah merasakan mesin berbet ya? Oh, betul. Nah, mesin berbet ini akan coba kita kasih sedikit saja, ya bukan sedikit ya, beberapa yang menyebabkan mesin berbet. Ya. Terutama kalau berbet itu kan lebih cenderung ke arah pengapian Pak, karena untuk kayak injektor karena dia dilengkapi dengan filter, kemudian dia ditambah dengan tekanan yang juga tinggi, dia sangat jarang sekali gagal pengkabutan. Meskipun itu ada, tapi sangat jarang. Untuk mobil-mobil yang umumnya 2000 ke atas itu masih jarang. Yang paling sering adalah busi. Nah, di depan kita ini ada satu Nissan X-Trail yang dia berbet. Ini kita sedang melakukan cek busi. Kalau dilihat ini busi ini panas Pak. Kayak megang gorengan. Panas. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini, ini kita cek businya itu dia gapnya ini terlalu rapat ya. Mungkin ini businya pernah di setel. Jadi dia gapnya ini ada yang rapat banget, ada yang renggang. Oh, ya renggang ya. Ini rapat ya. Terlalu rapat. Sementara yang lainnya, ini dia agak sedikit renggang. Ya mungkin ini dia pernah dilakukan penyetelan. Ini kan kita coba lakukan standar penyetelan busi. Umumnya gap busi antara elektroda positif dengan negatifnya, S positif itu yang tengah, sementara yang negatifnya itu yang ujung ya berbentuk L itu dia 1 mm Pak Taufik. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 1 mm, nanti akan kita coba setelah 1 mm, kemudian kita akan coba bersihkan elektroda yang positifnya, kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua dari sisi ini Pak Taufik, coil. Oh, oke. Sebenarnya saya taruh dulu. Nah, dari sisi coil ini kalau kita lihat di sini dia sudah pernah dilakukan sealer ya. Oh, penggantian di sealer ya malah ya. Di sealer ya. Kita coba akan cek satu-satu Pak Taufik. Mana Mas? Ya, ini akan kita cek dalamannya. Di dalam sini teman-teman, itu dia rata-rata coil itu memiliki kayak resistan gitu ya, atau tahanannya. Ini kan kita coba cek. Nah, di sini, wow ini dia kotor banget nih Pak Taufik. Sini kelihatan teman-teman. Nah, dia mulai kotor banget ya. Ini akan coba kita lakukan pembersihan, dan kalau perlu kita lakukan penggantian untuk nah ini resistennya. Resisten ya. Jadi dia harus, ini kan dia kan ada kayak isolatornya ya, atau kayak gosong-gosongnya. Nah ini nanti akan kita coba bersihkan. Ini juga bisa menjadi penyebab. Menjadi penyebab. Harusnya dia kan mengkonduksi ya Pak ya. Tapi dikarenakan ada ininya kerak atau karat, itu dia menjadi isolasi. Nah ini kalau dilihat tadi yang pertama, itu dia harusnya kan ada per tambahan. Iya betul. Nah harusnya seperti ini Pak Taufik. Kelihatan ya? Aslinya gini. Ya. Oh. Ya. Nah, pernya mana? Oh, itu tinggal. Oh, okay. Tuh dia bentuknya. Kok beda Mas pernya? Satu rapat. Nah, kemungkinan ini patah Pak. Oh. Nah patahnya di mana? Nah kita nggak tahu ini. Jadi dia ini ya, pernya itu dia harusnya bentuknya seperti ini. Dia bisa mengunci. Coba kita lihat betul, yang lainnya. Betul.
Jadi biar teman-teman bisa bongkar di rumah sendiri nih. Iya, benar. Nah kalau kita lihat di sini ada pelangi Pak Taufik. Oh iya, benar. Ini mungkin dia Kayak ada gosong kebocoran gitu ya di area selongsong koilnya. Oke, kita coba kita. Wah, ini aneh lagi Pak Taufik. Ini dia berkarat parah teman-teman. Parah banget kalau ini. Wah ini nggak bisa dibuka nih. Ini berkarat parah. Oh ini dia juga. Sampai hijau ya. Kemungkinan ini ini bocor Pak Taufik. Terlihat ya. Iya. Dia kalau berwarna putih seperti ini teman-teman, ini ada kemungkinan kebocoran. Bukan kemungkinan, pasti bocor. Nah kalau dia yang normal, dia nggak ada putih-putihnya. Benar. Nah kalau ini dia ada putihnya nih Pak Taufik. Jadi koil ini dia bocor. Ini ya? Ya. Dikarenakan koil tersebut, jadi analisa dari kami, dikarenakan dia bocor di area sininya, maka dia pengapian itu bocor ke arah selongsong. Terlihat di sini pelangi ya, dibandingkan dengan yang lain dia lebih berpelangi. Benar. Jadi dia bocor di area sini. Dikarenakan dia mencari ground terdekat bocor, maka area resistan ini dia tidak dialiri listrik. Oh keluar berarti ya? Jadi dia timbul karat yang sangat besar ya. Di samping dia nggak dialiri listrik, mungkin dikarenakan dia karena ada karatnya Pak Taufik. Jadi dia nggak bisa mengkonduksi dengan baik, nggak bisa mengantarkan listrik dengan baik. Ini macet ini. Iya, nggak bisa dilepas ya? Ini nggak bisa dilepas, malah ini yang beda loh. Oke, kita Yang coba cek keempat. yang keempat. Nah kalau yang keempat ini dia normal ya, tapi dia basah oli. Oh ini basah ya. Nah ini dia ada sejenis kayak Iya olinya, benar, ini cairan nih. cairannya. Nah dia normalnya seperti ini Pak Taufik. Oh ini normalnya Bentuknya ya. seperti ini normal. Hijau gitu ya? Ya ini meskipun dia sudah pernah dilakukan penggantian ya, seharusnya dia nggak hijau Pak. Oh gitu. Bawaan dari pabrikannya dia putih. Kalau yang hijau ini sudah nggak original dia. Oh gitu. Iya. Tapi nanti kan kita coba. Di AH ada yang original mas ini? Di AH nggak ada Pak. Oh. Original coil. Jadi satu Koil satu bawaan ya? bawaan. Oh. Jadi kalau setelah dari identifikasi seperti ini, dia koil yang nomor 3 ini dia positif bermasalah karena dia Oke, udah ketemu nih salah satu nih. dia bocor. Jadi kalau untuk dilakukan penggantian berarti mengganti satu koil yang penuh. Seperti itu. Kemudian, Tadi karena berebetnya halus mas, ya betul. nggak ketara bawah. Nggak ketara ya? Iya benar. Tapi kalau dipakai buat akselerasi dia pasti nyedat-nyedat. Oke. Kayak gitu. Dan itu nggak nyaman sekali. Oke, ini akan kita lakukan penggantian ini. Kemudian ini Yang ini gimana? Kan ini nggak standar ya. mas. Kemudian yang ini nanti kita akan bersihkan. Yang ini juga nanti akan kita bersihkan. Kalau yang ini per dan juga resistannya akan kita ganti. Nah, seperti apa kalau untuk koilnya sebenarnya yang asli untuk resistannya ya sebenarnya. Oke, baik. Kawan-kawan, ini juga penting buat kita mempersiapkan mudik. Kalau mobil ada berebet, sebaiknya dibawakan ke bengkel biar tidak jadi sebuah masalah di perjalanan. Nah, ini Pak Taufik. Ini adalah salah satu contoh yang koil copotan yang Masih dia asli. masih asli. Ini dari Singapura kita dapat. Jauh banget nih dari Singapura. Iya. Dia bahasa Indonesia nggak mas? Melayu Pak. Melayu ya? Iya, jadi kalau ini lari deh. Ya, seperti ini Pak Taufik. Oh, ini dia Jadi aslinya aslinya. putih ya. Ini teman-teman bisa, waduh, copot. Bisa bandingkan per asli dengan yang Per tidak. aslinya juga beda ya? Pernya dia beda. Dia bentuknya sudah. Nah, kalau yang asli mirip kayak gini pernya. Oh iya, berarti di sini yang asli itu cuma satu ya mas ya? Iya, pernya yang asli cuma satu, yang nomor 2 ini Pak. Kalau Oh sama ini? Nah, kalau yang ini nanti akan kita coba ambil ininya, cuman kan ini nggak bisa diambil, nggak bisa diputar nih. Betul. Karena dia sudah berkarat dan menyatu. Nah, kalau ini kondisinya masih bagus. Ini tidak terjadi di area koil, tidak ada putih-putihnya. Benar. Nggak ada ini kan pelangi ada- di sini ya mas ya? Ya, ini kan ada putih-putihnya, kemudian di sininya ada pelangi. Ini nggak ada. Kalau ini masih bagus. Iya. Kita akan coba lakukan approval, mau customernya mau ganti yang baru bisa atau yang copotan Singapura juga bisa. Kalau copotan Singapura biasanya sih aman-aman aja Pak, tapi kita pernah ganti 2 tahun belakangan nggak ada yang kembali untuk melakukan yang sama. penggantian koil. Gitu.
Mas, untuk seperti ini berapa biaya yang harus disiapkan oleh kawan-kawan? Dan mungkin ada nggak sih tips biaya yang paling ringan sampai yang paling mahal untuk perbaikannya? Ya, kalau untuk yang pertama misalnya dia yang bermasalah di area businya, kalau untuk busi kan kita bisa mengecek dengan mudah ya. Busi itu bisa memercikan atau mengantarkan bunga api dengan baik atau enggak itu dengan dilakukan cara pengecekan ditempelkan di ground di businya, kemudian nanti dia akan loncat bunga apinya. Betul. Kalau misalnya dia mati busi tersebut, maka kita ganti busi, satu businya kisaran harga 40 ribuan. 40 ribu kali 4 160 ribu. Beres. Tapi kalau untuk yang masalah kayak koil seperti ini tergantung Pak Taufik. Misalnya satu contoh yang untuk yang ini, dia pernya patah. Nah, ini kita per patah berikut dengan resistan seperti ini, umumnya dia harganya sekitar 25 ribuan. Meskipun kalau di AH Motor gratis, Pak. Wah, kita punya banyak AH Motor nih gratis. Nah, terus yang kedua, apabila dia yang kalah dari selongsongnya. Selongsongnya ini kisaran harga 50 sampai 150 ribu. Selongsongnya saja diganti bisa? Bisa, tapi nggak original. Nggak original. Nah, ini alternatif part. Kalau originalnya kisarannya sih sekitar 300-an. Ininya tok, selongsongnya tok. Nah, kalau sampai yang kena kayak ini, dia unit coil seperti ini harga originalnya 1 jutaan Pak Taufik. Ini 2022 harganya 1 jutaan. Nah, itu kalau misalnya baru. Tapi kalau misalnya mau pakai yang copotan, ini kisaran harganya di luaran sana sekitar 200 sampai 400 ribu rupiah. Kayak gitu. Jadi ini bisa buat alternatif nih Singapuran. Sejauh ini sih kita memakai yang kisaran umur 2 tahunan itu masih bisa ya? Ya mungkin bisa sampai sekitar 6 tahun sampai 8 tahun Pak Taufik. Oh iya? Iya, kalau nggak dipakai mobilnya. Ya, gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi yang menyebabkan diantara penyebab nyendat itu adalah dari sektor pengapian ya. Kalau untuk yang kayak injektor itu jarang terjadi. Kemudian dulu kita pernah membahas masalah IVT sensor, intake valve timing atau apa ya? VVTi. Nah, itu dia pun juga bisa mengakibatkan yang namanya berbet. Jadi kalau misalnya VVTi yang ada di belakang sana dia macet untuk membuka, maka ketika sprocket ini membutuhkan tekanan oli yang cukup, ketika dia dipakai untuk akselerasi, maka dia olinya telat. Nah, itu yang mengakibatkan nyedat atau berbet seperti itu. Oke. 1, 2, 3. Ya. Apa Pak? Baik Mas Ardi. Ya. Tips buat kawan-kawan nih untuk mencegah hal seperti ini. Ya. Apakah ada? Siap. Tentunya kalau untuk model-model seperti ini Pak Taufik, misalnya tadi selongsong sama koil ya. Nah, kita ambil ini yang sudah terlihat ada kebocoran di area koil ini. Tentunya koil ini dia pasti akan mencari ground terdekat. Nah, untuk mencari ground terdekat itu hindari sesuatu yang berbau ground ya Pak ya. Misalnya kayak gini, nyuci mobil dengan kondisi basah, menyemprot di area koil. Itu sebaiknya dihindarin karena ketika koil ini nanti dia di sininya basah, di area sini basah, ya kan dia kan akan lebih cepat karena kena panas ya Pak ya. Kena panas, kemudian nanti dia kena air, kemudian panas mesin lagi, dia akan lebih cepat rapuh. Kalau dia rapuh, maka dia akan seperti ini, dia berpelangi, kemudian dia bocor, kemudian di area sektor koil ini kan plastik ya. Kalau air itu kan cenderung mencari celah-celah kecil, meresap melalui celah-celah kecil. Nah, umumnya di area pangkal-pangkal koil seperti ini yang dia akan nanti terserang menjadi rapuh kemudian menjadi bocor. Jadi kalau untuk nyuci mobil sebaiknya dihindarin untuk melakukan cuci di area sektor koil dan juga ECU. Jadi mungkin kalau teman-teman mau nyemprot ya semprot aja area-area yang jauh dari electrical engine seperti ECU dan juga area koil. Kemudian untuk busi sendiri dilakukan periodical maintenance ya minimal 10.000 sekali dilakukan buka busi untuk yang tipe bukan platinum iridium. Kalau tipe-tipe yang biasa seperti ini itu akan lebih cenderung cepat habis di elektroda positifnya Pak Taufik. Sehingga sering-sering dilakukan penyetelan gap yang negatifnya atau elektroda negatifnya. Jadi di gapnya atau celahnya dilakukan rapat maksimal 1 mm. Di setel ulang ya? Nah, di setel ulang itu maksimal 1 mm. Ini pengaruh apa Mas? Kan tadi ada satu yang agak rapat saya lihat ya. Dia terlalu rapat, jadi dia untuk membakar campuran bahan bakar dan udaranya itu apinya sedikit. Ini sedikit. Jadi kalau dia lebar
itu bagus. Tapi kalau terlalu lebar, loncatan bunga apinya nggak terjadi karena dia groundnya terlalu jauh. Nah, sehingga sebaiknya itu di setel 1 mm supaya dia nggak terlalu lebar juga dan juga nggak terlalu rapat sehingga dia untuk melakukan pembakaran itu lebih mudah. Kayak gitu, Pak. Jadi harusnya setelan dari setiap busi itu sama, Mas ya? Iya, sama. Nggak ada yang satu silinder pendek. 1 sampai 4 itu sama. Oke. Karena nanti kalau celahnya berbeda saja, mungkin nanti api yang dihasilkan juga beda. Untuk impact dari pembakaran juga beda, sehingga mesin bisa saja dia berbet seperti itu, Pak Taufik. Oke, Semoga Mas video Ardi. ini bermanfaat, Pak Taufik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.